Langit pagi tampak damai. Angin sejuk yang berhembus menciptakan suasana yang menenangkan. Dari kejauhan, terlihat sebuah bangunan keramat berdiri di tengah areal perkebunan kelapa sawit. Tumpukan sesajen tersusun rapi, mulai dari pintu masuk tempat ini. Mulai dari dupa, bunga, buah-buahan, hingga sebungkus rokok yang masih utuh. Tapi tak ada orang yang berani menyentuhnya. Penduduk sekitar percaya kalau bangunan ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang berdiam di sana dan tak boleh diganggu. Benar, dilihat dari bentuknya, bangunan ini adalah tempat bagi etnis Tionghoa melakukan aktivitas sembahyang. Oleh penduduk setempat, bangunan ini dinamai Keramat Datuk Manurung. Nama tersebut diambil karena dipercaya tempat yang sakral ini adalah kekuasaan roh leluhur mereka yang bernama Datuk Manurung, sebagai pelindung atau penjaga desa yang mereka diami. Sejak ratusan tahun silam, orang Tionghoa punya tradisi menyembah datuk atau leluhur. Mereka percaya dengan menyembah datuk atau leluhur, maka akan mendapat keberkahan dan dijauhkan dari segala kesialan. Kepercayaan ini pun kerap dikaitkan dengan ritual atau upacara adat, seperti pembakaran dupa, sesembahan sesajen atau makanan, hingga doa-doa khusus. Tak heran, tempat ini sangat dikeramatkan oleh etnis Tionghoa di desa tersebut. Tapi, bukan sembarang orang yang berani datang ke sini. Aura mistis yang tersaji menyimpan segudang misteri. Kutukan Datuk Manurung mengintai siapa saja yang berani mengusik. Menurut cerita rakyat, konon katanya, di sini dulunya sering dijadikan tempat istirahat para pengembala ternak. Sampai akhirnya sebuah tragedi terjadi. Salah seorang dari mereka, sebut saja namanya Gali. Dia mengambil makanan yang menjadi sesajen untuk Datuk Manurung. Meski sudah mendapat peringatan dari teman-temannya, tapi Gali tak menghiraukan. Dirasa tak ada yang aneh dengan makanan itu, dia pun menyantap habis semuanya. Tidak hanya itu, Galih pun sesumbar. Dia mengatakan kalau tak percaya dengan adanya roh Datuk Manurung. Belum lama Galih menutup mulut, tiba-tiba sekujur tubuhnya kejang sambil meracau. Teman-teman Galih yang menyaksikan kejadian itu pun berusaha menyadarkan Galih, tapi sia-sia. Sampai hari ini, Galih dikabarkan menjadi gila dan terus mengigau tentang Datuk Manurung. Penduduk pun menyimpulkan kalau Galih mendapat kutukan atas perbuatannya. Semenjak hari itu, tak ada lagi pengembala terlihat di sana. Selain sakral, tempat ini dianggap angker oleh warga. Memang, adanya sebatang pohon besar yang tumbuh di sana, ditambah 2 makam yang ada di bawahnya.
menambah aura mistis terasa semakin kental. Meski nama di atas nisan telah hilang dikikis waktu, tapi penduduk percaya salah satu dari makam tersebut adalah milik Datuk Manurung. Beberapa saksi juga menerangkan kalau tempat ini dijaga siluman harimau hitam. Pada saat-saat tertentu, sosok astral itu akan terlihat di sekitar wilayah Datuk Manurung. Kemunculan makhluk bermata merah bersinar itu diyakini adalah untuk menjaga kawasan Datuk Manurung dari tangan-tangan usil manusia. Meskipun cerita mistis di tempat ini tak bisa dicerna akal, tapi sudah sepatutnya kita menghargai kearifan lokal tersebut. Sebab negeri kita memang dikenal kaya akan suku dan budayanya.